Anda bertanya, kami menjawab. Salam pesan terkasih, saya sangat senang bisa hadir bersama Anda dalam episode baru acara harian Anda Bertanya, Kami Menjawab. Dalam program Anda Bertanya, Kami Menjawab, kami menerima pertanyaan setiap hari dan dengan anugerah Tuhan kami mencoba menjawabnya. Pertanyaan-pertanyaan ini beragam dan terkait dengan iman Kristen, Alkitab, dan juga kehidupan Kristen. Dalam menyajikan jawaban, kami mempertimbangkan jawaban yang alkitabiah dan logis. Dan jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu kirimkan pertanyaan Anda ke alamat yang akan muncul selama jeda, dan dengan kasih karunia Tuhan kami akan mencoba menjawab pertanyaan Anda. Dan pertanyaan episode hari ini adalah, mengapa Kristus berinkarnasi? Apakah ia datang hanya untuk melakukan mujizat lalu meninggalkan dunia dalam keadaan hidup tanpa mati di kayu salib, dan mengapa Kristus berinkarnasi? Untuk menjawab pertanyaan ini kita akan bertemu setelah rehat. Mengapa Kristus datang? Sebuah pertanyaan yang penting dan mendasar, tapi untuk menjawab pertanyaan ini, singkirkan sepenuhnya dari pikiran kita bahwa tujuan kedatangan Kristus ke dunia adalah untuk melakukan mujizat. Sama sekali bukan. Kristus tidak perlu datang ke dunia untuk melakukan mujizat. Mujizat tidak mengharuskan dia untuk datang ke dunia, karena pada dasarnya dia dapat melakukan mujizat ketika dia ada di surga, dan dia telah melakukan hal ini dalam perjanjian lama. Siapakah yang membelah laut merah di hadapan umat Israel? Dialah yang melakukannya sebelum dia datang dalam rupa manusia. Siapakah yang memberikan anak pada Sarah? Dialah yang melakukannya sebelum dia datang dalam rupa manusia. Siapakah yang menyelamatkan Daniel dari gua singa? Dan dialah yang melakukannya sebelum dia datang dalam rupa manusia. Jadi tujuan kedatangan Kristus ke dunia bukanlah untuk melakukan mujizat, namun tentu saja ada tujuan lainnya. Mari kita lihat bersama mengapa Kristus datang. Kristus datang menurut Yohanes 1 ayat 18 untuk mengumumkan pada kita siapakah Allah dalam dirinya. Yohanes 1 ayat 18 berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dia Tuhan, adalah roh, dan roh tidak dapat dilihat. Dan manusia tidak dapat melihat Tuhan dan tidak akan pernah dapat memahami Tuhan. Jadi Tuhan mengambil inisiatif secara sukarela dan menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan secara sukarela menyatakan dirinya. Bagaimana ia menyatakan dirinya? Ia mengutus anaknya. Siapakah anaknya? Ia berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Harap perhatikan bahwa manusia sama sekali tidak mampu mengenal Tuhan di luar pribadi Kristus. Jadi siapapun yang ingin menjangkau Tuhan di luar Kristus, saya katakan padanya, Anda dapat yakin bahwa Anda tidak akan pernah menjangkau atau mengenal Tuhan. Dan tidak mungkin kamu memahami Tuhan karena kamu tidak mampu dan menyedihkan. Dan aku tidak mampu dan menyedihkan, dan Tuhan adalah roh. Dia tidak dapat dipahami, tetapi Tuhan yang adalah roh telah menyatakan dirinya dan menyatakan dirinya dalam pribadi Kristus. Jadi Kristus datang, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Namun, ada alasan lain yang disebutkan Matius dalam Injilnya pasal 5 ayat 17. Apa yang dikatakannya? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dan beberapa orang berhenti pada ayat ini dan berkata, apa artinya bahwa Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat dan para nabi? Apakah ini berarti bahwa hukum Taurat itu tidak sempurna? Apakah ini berarti bahwa perkataan para nabi tidak sempurna? Bukan itu yang dia maksudkan. Tetapi Kristus datang dan kata menggenapi berarti menyelesaikan. Jadi Kristus tidak datang, maka perkataan para nabi akan menjadi tidak sempurna dan perkataan hukum Taurat akan menjadi tidak sempurna. Katakanlah dalam siapa korban-korban dalam perjanjian lama akan digenapi. Ketika Kristus datang, dia menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh kitab para nabi tentang dia. Inilah makna dari perkataannya, aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Tetapi juga dalam Markus 10 ayat 45 apa yang dikatakannya, sebab bahkan anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan. Bagi banyak orang, ia datang untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan hanya memberinya makanan minuman, tapi juga orang-orang yang memerlukan penghiburan, orang-orang yang memerlukan penyembuhan, dan orang-orang yang memerlukan seseorang untuk menghapus air mata mereka. Ia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis. Tidak hanya itu saja, untuk pergi kayu salib, ia berkata tentang dirinya sendiri, ia datang
bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Namun ada alasan lain dalam Lukas 19 ayat 10 ketika ia berkata sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apa yang kau datang untuk lakukan Tuhan? Aku datang untuk mencari, untuk menemukan setiap orang yang terhilang. Bagaimana engkau akan menyelamatkannya? Dia berkata ketika aku mencarinya dan dia menerima aku menyelamatkannya. Jadi kata mencari berarti bahwa dia mencari orang itu dan menawarkan uluran tangan. Jika orang ini menerima uluran tangan itu dan percaya kepada Kristus, maka ia pasti akan diselamatkan. Kemudian kita melihat 4 alasan sampai saat ini untuk menyatakan siapa Allah itu dalam dirinya sendiri. Lalu ia datang untuk menyelamatkan dan menggenapi hukum Taurat. Kemudian dia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Lalu dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Namun jika kita baca Injil Yohanes pasal 10, kita akan menemukan tujuan lain dari kedatangan Kristus dalam wujud manusia. Kristus berkata tentang dirinya sebagai gembala, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, apa yang kau lakukan Tuhan? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Maka Kristus datang dalam bentuk manusia supaya setiap orang yang percaya dapat memperoleh hidup dan hidup yang berkelimpahan. Hidup yang luar biasa dalam pribadi Kristus. Kristus datang sesuai dengan Ibrani pasal yang kedua ayatnya yang ke-9. Yang mengatakan supaya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua orang. Apa arti dari kata-kata ini? Allah adalah roh dan tidak mungkin roh mati. Dan agar Allah menebus dosa, harga harus dibayar, harus ada kematian. Jadi Allah menampakkan diri dalam daging, Kristus datang dan hidup dalam daging dan pergi untuk menyeberang dalam daging. Mengapa? Supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua umat manusia. Jadi dalam daging ia akan dapat mengalami maut karena roh saja tanpa daging tidak akan pernah mati. Tetapi ada tujuan lain. Dalam Ibrani 2 ayat 10 sampai yang ke-12, jika Anda menghafalnya, ucapkanlah bersama-sama dengan saya. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Aku akan memberitakan namamu kepada saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Kemudian Kristus datang untuk mengumpulkan anak-anak Allah, menjadikan mereka keluarga Allah. Suatu persekutuan di mana Kristus memuliakan Allah. Jika bukan karena kedatangan Kristus dalam rupa manusia, rencana Allah dan pembentukan gereja tidak akan terlaksana. Ada banyak tujuan bagi kedatangan Kristus. Namun sekali lagi jangan memasukkan bahwa dia datang hanya untuk melakukan mukjizat karena dia bisa melakukan tanpa inkarnasi. Tetapi alasan utama dan yang paling penting dari kedatangannya adalah supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami kematian bagi semua orang. Dan saya akan menemui Anda pemirsa terkasih dengan pertanyaan baru dan episode baru dan Tuhan menyertai Anda. Anda bertanya, kami menjawab.